Rabu minggu depannya atau gimana? Ikut aja ya saya ya, nanti saya dikabarin kuliahnya kapan, mau offline boleh, mau online boleh, terserah. Oke, kita mulai untuk pertemuan yang kedua adalah masih tentang marketing. Kemudian kita hanya akan sedikit melihat saja. Kita melanjutkan yang kemarin ya. Mau sampai jam berapa hari ini? 1 jam saja. Habis ini kuliah apa? Kuliah. Kuliahnya siapa? Markoli itu apa? Oke, jam 10. 8:10. Gitu nggak sih nggak dijelasin aja. Tapi nyentuh Oke, dikit. ya. Semoga bisa cepat ya. Seperti yang saya bilang kemarin, sebenarnya kalau manajemen farmasi manajemen support itu mau dibikin 1 jam bisa, mau dibikin 2 jam juga bisa. Nah, prinsipnya gini. Kemarin di pertemuan pertama kan kita sudah bicara tentang marketing mix ya. Ada 4P. P yang pertama apa? Produk, kemudian price, promotion, dan kemudian place. Ya enggak, 4 itu. Nah, kemudian kuliah kemarin saya tutup dengan memberikan contoh bagaimana produk itu kemudian bisa disampaikan kepada pelanggan kita, benar nggak? Nah, hari ini kita akan belajar di step yang kedua di marketing, yaitu apa sih yang dinamakan dengan nilai, kepuasan, dan loyalitas. Gini deh, bijinya dari pertemuan kemarin itu gini, kita dari satu produk itu kemudian kita bisa berbagai macam variasi, betul? Dan kemudian kalau kita lihat di hierarki produk itu, mulai dari core product sampai dengan expected product, optimal product, itu ketika kita memberikan sebuah atribut, maka value-nya akan naik, benar? Dan ketika value-nya naik, maka beriringan dengan itu harga, nilai itu juga akan naik. Nah, perusahaan itu kemudian fokusnya ke sana, bagaimana cara menciptakan produk yang baik. Tapi saat ini kalau kita hanya berfokus pada membangun produk yang bagus saja, itu nggak cukup. Butuh yang dinamakan dengan ini pemasaran holistik. Jadi keseluruhan. Bagaimana kita bisa menciptakan kemenangan itu bukan hanya dari sebuah unggulan produknya saja. Sekarang nih, kalau kita lihat ayam goreng itu banyak nggak di Jogja? Oke. Kalau cuma berfokus pada ayam itu harus seperti itu, bisa menang semua? Enggak. Ada satu ciri khas, ada kemudian salah satu hal di mana mereka para pemilik ayam goreng itu gimana? Memberikan servis yang baik, apa sih yang diinginkan oleh pelanggan-pelanggannya? Kalau misalkan nih sebuah industri farmasi, kalian kenal produk sirup paracetamol ada berapa macam? Semuanya. Apakah semuanya laku? Siapa market leadernya? Siapa sih market leadernya paracetamol sirup gitu? Sunmol. Yakin Sunmol? Nah ini nih. Kalau kita bicara tentang marketing kayak gini, apalagi di dunia farmasi, kalau kemudian kita kuriositasnya ditingkatkan gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan bicara tentang pemasaran, apalagi itu cuma produk OTC kayak gitu, siapa sih market leadernya? Ini dari pabrik mana? Dia punya varian apa gitu. Nah ini yang kemudian perlu kita gali lebih lanjut. Nah bicara tentang paracetamol gitu ya. Nah, apakah semua paracetamol akan laku? Nah, terus kemudian saat ini gimana nih yang akan terjadi? Adik-adik tahu Tempra nggak? Tempra. Saya nggak ngerti apa yang kemudian ada pada Tempra yang kemudian saat ini menurut saya penjualannya meningkat tajam. Pokoknya orang datang itu mintanya apa? Bukan lagi mintanya satu. Apa nih yang kemudian padahal kalau dilihat dari sisi harga gimana deh? Lebih murah Sanmol apa Tetra? Lebih murah Sanmol. Sanmol itu hanya sekedar ya
hanya seharga 20.000 saja, 22.000, tapi kalau Tenta itu bisa 32.000, itu aja yang kecil. Kalau hanya berfokus pada paracetamol produknya saja, ya, apakah kemudian si Tenta ini bisa naik? Nah, pasti ada sesuatu hal di mana Pak? Ada yang kemudian di nilai yang diinginkan oleh pelanggan yang kemudian bisa ditangkap oleh si Tenta. Ya, jadi di sini yang paling penting adalah apa? Kita harus bisa melakukan pemasaran yang holistik. Kalau kita hanya berfokus pada produk saja, kekuatan produk saja, maka itu akan ditinggalkan. Nah, bagaimana untuk melakukan pemasaran holistik? Kita harus bisa menciptakan peluang untuk memenangkan persaingan. Bagaimana kita bisa memenangkan persaingan kalau kita tahu nilai yang diinginkan oleh pelanggan kita? Intinya di situ kita tangkap apa yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, pemasar yang baik itu kemudian ini deh, menganggap bahwa pelanggan itu seperti sebelah gitu ya. Jadi kalau ada istilah pelanggan adalah raja, benar ya? Benar gitu. Meskipun suatu saat raja juga harus diingatkan ya, tapi terlepas dari itu pelanggan adalah raja, pelanggan adalah pusat laba, itu yang juga harus ada di benak seorang pemasar. Sekarang nih, pemasar yang baik adalah yang mampu memuaskan pelanggan secara total. Yang memuaskan secara pelanggan secara total itu yang seperti apa? Yang mampu menangkap nilai yang diinginkan oleh pelanggan. Pertanyaannya adalah sekarang nilai itu apa? Ya, nilai bukan sekedar kalau kita kuliah nilai itu apa deh? Beta. A, B, C, D gitu ya. Kalau kalian seneng nggak sih dapat nilai D itu deh? Kenapa nggak seneng? Senang. Kita maunya A. Bagus. Oke. Dulu ya, saya nggak tahu sekarang kayaknya sudah nggak ada deh. Dulu ada yang namanya remedial. Ujian remedial itu ada. Ujian remedial itu dilakukan pada semester pendek. Ya, belum bukan semester pendek. Jadi setelah mau kenaikan tahun itulah ya yang dipakai buat KKN atau dipakai buat magang itu kan liburnya panjang ya 2 bulan. Nah itu ada kesempatan di mana itu untuk ujian hanya untuk memperbaiki nilai. Ya, dulu bayarnya satu mata kuliah 20.000 Di zaman itu 20.000. Cuman ujian kemudian bisa naik, tapi harus ada kuota. Hanya akan lulus sementara sekitar 20-an mahasiswa. Nah, disitulah yang kemudian menjadi apa? Teman-teman saya itu kemudian banyak sekali yang punya remet gitu ya, remet gitu. Meskipun nggak selalu berujung ya. Oke, terus habis itu kebijakan bilang tuh nggak ada remet gitu. Mau nggak mau harus apa? Mengulang semester panjang. Nah, kalau kalian dapat B, itu mau diulang apa? Ya sudah gitu. ya sudah. Dan kalau sekarang enaknya gini deh, ada nilai A minus, iya kan? Ya. A minus itu berapa sih? 3,75. Zaman saya dulu nggak ada, kalau nggak 4 ya 3. Jadi ketika satu mata kuliah itu nilainya jadi B, terus gimana deh? Drop turunnya ini banyak banget. Sekarang makanya bersyukurlah ketika ada 3,75, 3,5 gitu ya. Akrab itu 3,5 itu sudah harus disyukuri gitu. Tapi ya ada mahasiswa yang kemudian beberapa sebelum saya lanjut studi gitu ya, datang ke saya, Pak, kenapa kok nilai saya pas pada waktu transparansi nilai gitu namanya, Pak, kenapa kok nilai saya akrab B gitu. Nah, aku akrab B itu jajannya sampai turun sih gitu. Tapi mungkin mereka punya ekspektasi apa? Gitu ya. Fun fact-nya, bukan fun fact-nya. Selama saya kuliah S1, saya nggak pernah ngulang yang BB tadi. Ya sudah, sekali jadi 100. Mau dia nilainya B-nya 2 gitu, serah. Mau nilainya 1 terserah gitu. Jadi
Ya karena saya kemudian mindset saya gini, A semua ya buat apa sih gitu kan? B itu sudah singkatan dari apa bagi saya ya baik gitu. Kalau A amat baik ya bagus sih ya. Kalau B ya baik saja sudah cukup gitu. Ya akhirnya IP saya ya cuma segitu aja. Segitu aja. Kalau kalian pengennya berapa sih IP itu ketika lulus? Terserah. 4 gitu. Enggak. Oke, nanti dipikirin ya. Berapa sih kita harus punya IP yang berapa? Oke, kembali ke sini ke nilai. Gitu. Nah, di dalam konsep pemasaran, nilai itu nggak cuma A dan B aja, tetapi nilai sebenarnya adalah manfaat kumpulan dari ini ada dua hal, manfaat dan biaya. Ya, jadi nilai adalah kombinasi antara manfaat dan biaya. Nah, manfaat di sini tidak hanya kemudian yang berwujud saja, tetapi yang tidak berwujud itu juga bisa disebut dengan manfaat. Dan kemudian sebenarnya nanti ketika kapan sih kita memilih barang, nah nanti kita ceritakan di akhir ya. Pelanggan itu akan menimbang antara seberapa jauh sih kayu yang kemudian saya dapat, manfaatnya sekian, biayanya sekian. Nah biasanya nilai itu akan meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas pelayanan. Kembali lagi, kemudian nilai sumbernya siapa? Ya sumbernya adalah pelanggan. Ya. Apa yang kemudian bisnis itu bisa sukses, mampu mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan yang ada. Oke, sekarang gini deh. Bagi adik-adik, ya, iPhone Pro Max 17, iPhone 17 Pro Max itu sebanding nggak manfaat dan biayanya? Sebanding nggak manfaat dan biayanya? Mending beli sapi, Pak. Sebanding nggak? Tergantung. Sebanding nggak? Tergantung. Satu hal yang kemudian saya tangkap adalah setiap orang memiliki apa deh? Persepsinya masing-masing. Benar nggak? Dan dari situ juga nilai dari sebuah produk atau jasa based on siapa sih? Pelanggannya. Benar nggak? Iya. Pelanggan mau bilang apa ya itu kemudian kita akan apa namanya datang. Oke. Ada orang yang kemudian beranggapan bahwa sekarang harganya berapa sih? 17 Pro Max sampai 25 enggak? Lebih 25 yang paling rendah. 25 yang paling rendah. 30 sampai 42. Berapa? 42 hanya ada 2 hampir. Ya yang storage-nya jangan tinggi-tinggi lah. Yang 5 aja deh. Itu dan 5 tahun 2 ya. Itu sudah cukup lah ya. Katakanlah harganya 29 juta gitu ya. Tapi ada yang beli nggak? Ada. Ketika orang sudah kemudian menyatakan atau sudah melakukan bisnis yang berbeda, artinya apa? Dia akan menilai manfaatnya lebih besar daripada biaya. Ketika adik-adik memilih barang itu kemudian untuk membeli, maka di situ sebenarnya secara tidak sadar adik-adik sudah menilai merangkak bahwa manfaat yang saya dapatkan itu akan lebih besar daripada biaya yang saya keluarkan. Tadi saya bilang di awal bahwa manfaat itu tidak hanya yang berwujud saja. Sebenarnya kalau buat iPhone itu yang berwujud manfaatnya hanya sebatas buat apa sih? Telepon, WA gitu, scroll Instagram, sama foto, gitu kan ya. Tapi ada nggak intangible manfaat yang kemudian didapat dari situ? Ada orang yang kemudian ya ini buat prestis saya nih, iya kan? Buat menunjukkan bahwa oh ternyata saya terlihat apa namanya, wah bagi saya dan mungkin bagi kalian gitu ya, terlihat wah di mata orang tuh gimana sih? Mungkin ya nggak banget gitu, saya nggak peduli gitu. Kalian mau bilang apa, saya mau pakai apa gitu, saya termasuk orang yang nggak peduli.
Tapi bagi orang lain yang menilai bahwa manfaat itu penting, tangible manfaat itu penting, dia akan kemudian value-nya ada. Makanya dia akan kemudian apa? Membeli setiap keluaran baru dia akan beli, setiap keluaran baru akan beli, setiap keluaran baru akan beli. Tapi mungkin berbeda, ada sekelompok pembeli iPhone itu yang kemudian dia beli, yang manfaatnya bukan yang paling besar adalah bukan manfaat dari image tadi, tetapi mungkin di mata dia keyakinannya bahwa ketika dia menginvestasikan 28 juta, 29 juta, maka barang ini bisa awet selama 5-6 tahun. Ada nggak yang belum ganti HP 5-6 tahun? Ini Ada kan? ini mak Ada. Ya. belum ini baru Jadi kemudian ketika dibagi, oh ternyata saya cuma mengeluarkan Jadi uang segini untuk segini, masih make sense buat kami gitu. Nah, itu based on siapa sih sudut pandang tadi? berapa jam? Pelanggan. Dan itulah yang kemudian harus kita tahu dari pelanggan kita. Pelanggan kita itu Baru pengennya 3 tahun apa? cuma 256 udah kalau Oke. 164. Kembali ke permasalahan. Adik-adik, ada piramida di sebelah kiri, ada piramida di sebelah kanan. Oke. Coba saya kasih waktu 3 menit untuk kemudian melihat perbedaan antara kedua tadi. Apa sih bedanya? Kita bisa lihat apa ada di sini. Karena kita bicara tentang nilai, gitu ya. Oke, silakan bisa direnungkan dulu 3 menit. Nah, saya mau lihat presensi Mas Andi. Oke, kita lihat. Saya mau panggil 2 orang based on presensi yang pertama dan terakhir. Nanti saya minta untuk bercerita. Ceritanya tentang apa? Oke, kira-kira yang pertama siapa nih? Sudah? Tahu nih? Oke ya, saya ini presensinya. Anehnya itu ada yang presensi sebelum saya. Kan nggak mungkin banget ya. Kok saya yang buka kok. Kok bisa-bisanya saya baru buka presensi jam 8. Ini saya sudah presensi duluan. Padahal untuk kemudian bisa menampilkan barcode itu yang harus presensi penyelenggara dulu. Mana nih Karisa, ada Karisa? Oke. Ya, satu ya. Yang kedua, yang terakhir presensi siapa di sini? Sarah. Siapa? Oke. Nah, yuk. Oke, yang lainnya nanti mendapat giliran pada saatnya. Siapa tadi? Oke, yuk silakan. Yang penting bersuara. Oke, bedanya apa nih? Yang A dan yang B. Baik, kalau yang A itu kan dari tradisional organization tadi itu menurut saya lebih penting dalam manajemennya. Sementara customer itu di bawah, sehingga kalau yang di B itu kan customer di atas, jadi lebih mementingkan customernya. Dan di itu juga ada kayak keterangan customer, jadi kayak setiap frontline people, manajemen itu dipengaruhi oleh customer. Oke, terima kasih. Satu lagi, silakan. Kalau menurut saya, yang traditional organization chart itu
dia tuh menempatkan si top manajemen itu di atas karena mereka tuh lebih berorientasi kepada manajemen atasnya dia daripada customer. Tapi kalau yang modern itu menurut saya mereka lebih mengorientasikan customer dibanding top manajemennya, dan si front line people-nya itu tuh dekat dengan customer karena perusahaan itu menganggap bahwa si front line itu yang paling dekat dengan customer. Jadi karena dia mengutamakan customer, jadi otomatis front line people-nya di bawah customer sendiri. Oke, kalau pertanyaannya saya tambah, apa kemudian implikasi dari nilai dari customer itu kemudian seperti apa dari dua organisasi ini? Kalau menurut saya karena yang modern customer kan anggapannya kayak dari dulu ini, jadi itu mereka tuh lebih mengambil kepercayaan dari customer, karena menurut saya kalau customer sudah percaya tuh dampak efeknya bakal lebih jauh. Dampak efeknya akan lebih jauh. Oke, oke, betul ya. Yang pertama adalah dari kedua tadi, dua di sini kita bisa lihat dulu hierarkinya. Kalau kita secara umum gitu ya, yang paling akan kita hormati, kita anggap penting itu ditempatkan di mana? Sebelah atas. Oleh karena itu benar nih tadi yang disampaikan oleh dua teman kalian gitu ya. Kalau yang di sini yang paling dianggap penting siapa deh? Top management. Tapi kalau yang di sini yang paling dianggap penting siapa? Customer. Yang kedua adalah apa kemudian dampaknya dengan tadi deh, ketika pelanggan yang pasar yang tadi itu adalah yang mampu menangkap apa yang diinginkan oleh pelanggan. Lihat kemudian yang ada di sebelah kiri, siapa yang hanya akan berhubungan langsung dengan pelanggan? Frontline people. Frontliner saja, ya kan? Tapi kalau yang di sini gimana? Semuanya. Semua lapisan itu kemudian harus berinteraksi dengan customer. Semakin banyak orang yang di dalam organisasi itu berinteraksi kepada customer, lebih mudah mana menangkap nilai yang diinginkan oleh pelanggan dari nilai yang diinginkan oleh pelanggan. Semuanya. Lebih banyak. Oke, seperti itu. Terus kemudian boleh nggak sih yang seperti itu? Ya boleh-boleh aja. Tetapi kemudian ada kelemahannya. Ya, selain yang kemudian yang hanya berhubungan dengan dia, kemudian gini deh, ketika ada informasi dari customer untuk kemudian top manajemen mengambil keputusan, lama nggak? Lama. Informasinya bisa tersaring dan kemudian terputus nggak di tengah? Bisa kayak Katakanlah di sini pengennya adalah nilainya ABCD, disampaikan ke frontliner, kemudian sampai di top management bisa hanya tinggal D-nya aja. Nah, inilah yang kemudian harus kita bawa ketika kita berada di dalam sebuah organisasi. Mau kita berada di level yang manapun, customer itu harus kita anggap raja. Ya. Karena apa? Karena kita harus tahu apa nilai yang diinginkan oleh pelanggan kita. Nah, kemudian ini, apa sih yang dinamakan nilai yang dipersepsikan oleh pelanggan? Sekarang gini deh, saat ini informasi itu kemudian sudah cepat banget gitu ya, dan kemudian mudah diakses pelanggan dan yang kemudian akan menimbang-nimbang menyaring informasi yang ada. Kalian pernah ingat iklan Yamaha? Apa yang kalian ingat? Semakin di depan. Semakin di depan, gitu. Oke, kalau Honda apa sih yang kemudian kalian ingat dari sebuah Honda itu? Satu hati. Untuk semua. Ada lagi selain itu dari Honda itu, image-nya. Irit bensin. Apa deh image-nya dari Honda itu apa? Awet, ada lagi. Irit. Ya, jadi ketika kemudian image-nya adalah irit, ya, dulu sebelum kemudian kita bisa riset, kemudian kita bisa mencari informasi lebih banyak, maka apa yang kemudian tersampaikan oleh seorang pemasar, maka itu yang kemudian kita tadi angkat.
ya enggak? Persepsi kita kemudian benda itu kata siapa, gitu kan? Ya kata si marketingnya. Nah, saat ini gitu ya, pelanggan kita itu punya sarana untuk memverifikasi itu tadi, apakah memang benar-benar ini, apakah memang Yamaha yang paling kencang gitu ya, karena semakin di depan. Sampai untuk kemudian dia untuk mencitrakan bahwa Yamaha itu tarinya kencang itu yang iklan siapa sih? Rossi. Tuh. Apakah kita masih seumuran, berarti kita akan masih melihat iklan yang sama, ya. Nah, oleh karena itu kemudian apa yang terjadi? Pelanggan kita itu akan kemudian mencari yang paling bagus yang mana. Dia tidak hanya kemudian percaya dengan Honda itu yang paling irit. Dia tidak kemudian percaya serta-merta bahwa ketika yang iklan Rossi itu dia paling cepat. Ya. Jadi dia punya kemudian mencari alternatif produk yang paling unggul. Oleh karena itu, apa pelanggan itu kemudian akan memilih ketika dia akan memaksimalkan nilai yang ingin diinginkan. Bagaimana cara memaksimalkan nilai? Ini selisih antara total customer benefit dengan total customer cost. Oke, jadi dia akan melihat bahwa oh ternyata beda benefitnya ini costnya sekian. Kemudian Yamaha yang ini benefitnya costnya sekian. Nah, nilai yang dipersepsikan pelanggan tadi kemudian akan dicari selisihnya untuk memaksimalkan dari benefit kemudian dikurangi cost mana yang kemudian paling menciptakan nilai yang paling besar. Dan itulah yang kemudian kalian lakukan ketika kalian memilih HP, ketika kalian memilih kendaraan, dan mungkin ketika kalian memilih pasangan. Mesti akan dimaksimalkan ya dapatnya. Benefitnya ini, costnya ini, gitu ya. Sehingga kalian akan kemudian ini. Yang perlu kemudian diperhatikan, yang saya sampaikan di depan, bahwa benefit itu tidak hanya sekedar benefit produknya saja, tetapi ada image benefit sampai dengan service benefit. Begitu juga dengan cost. Cost itu nggak cuma sekedar monetary cost-nya, tetapi apa? Time cost, energy cost, dan psychological cost. Contoh misalkan deh, ada 2 apotek di dekat rumah kalian, ya. Yang satu mungkin hanya berjarak 200 meter, tapi barang-barangnya agak mahal. Ada satu apotek lagi yang jaraknya adalah 1 kilo dari tempat kalian, tapi harganya lebih miring daripada yang pertama tadi. Kira-kira kalian akan bisa nggak beli di tempat yang mahal lagi? Bisa. Bisa, karena adik-adik akan mempertimbangkan apa? Waktu dan energi sebagai cost. Ini ya mungkin produk costnya tinggi, tetapi apa? Kalau saya harus cari sampai sana, maka saya juga akan buang waktu. Gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan, bahwa ternyata time cost dan energy cost itu juga diperhitungkan di dalam menilai total cost yang dipersepsikan oleh pelanggan. Maka dari itu jangan kemudian heran ketika kita kepepet, ya. Ketika kita kepepet, mau harga berapapun akan kita betul. Kalau kita kepepet, maka berapapun harganya akan kita Oke, selesai untuk 1 chapter. Tadi kita bicara tentang 3 kan, nilai, kepuasan, dan yang ketiga adalah loyalitas. Nilai itu kenapa harus nilai jadi penting? Karena kita kalau mau memenangkan pasar harus tahu nilai yang diinginkan oleh pelanggan kita. Kemudian yang kedua, nilai itu berasal dari mana? Ya berasal dari pelanggan kita. Bagaimana kemudian melihat sebuah organisasi mempersepsikan nilai dari pelanggan? Ada yang menganggap nilai itu penting dan menjadikan dia yang sebelah kiri tadi. Kemudian seorang pelanggan akan kemudian memaksimalkan nilai yang ada dengan cara apa? Mencari selisih yang paling besar dari benefit dan cost-nya. Yang kedua, ya
support kedua hari ini adalah apa yang dinamakan dengan kepuasan. Oke, di sini deh, yang dinamakan kepuasan itu adalah membandingkan antara dua hal. Yang pertama, membandingkan antara ekspektasi dengan realita. Puas itu terjadi ketika apa? Kinerjanya sesuai dengan yang diekspektasikan, atau yang kedua, kinerjanya melebihi ekspektasi. Oke, kalian sudah 1 tahun di farmasi UGM? Sudah. 1 semester lah ya. Oke. Pada saat kalian masuk sebagai maba, pasti sudah ada ekspektasi terhadap fakultas farmasi UGM. Betul? Dan kalian adalah customer kita, kami. Betul? Nah, sekarang ini kira-kira deh, selama 1 semester ini, kira-kira kalian puas gak sih terhadap apa yang fakultas farmasi berikan kepada kalian? Pas. Yakin puas? Puas gak? Ada yang mau bersuara? Daripada saya yang itu lagi. Oke. Sekarang tanggal berapa? 20 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muhammad Amir Wijaya. Mana Muhammad Amir Wijaya? Oke, silakan deh. Sebagai seorang pelajarnya Fakultas Farmasi UGM, gitu ya. Kira-kira sudah puas belum sih dengan apa yang di apa namanya? Sudah puas belum sih dengan apa yang didapatkan gitu? Ekspektasinya apa, yang didapatkan apa? Silakan. Untuk dari ekspektasi sendiri ya, yang sejak awal saya ekspektasikan dari farmasi UGM itu mulai dari peralatan teknik yang lengkap untuk proses pembelajaran, kemudian untuk dosen-dosennya sendiri juga menurut saya cukup menguasai ilmu yang kita ajarkan, jadi menurut saya cukup memuaskan. Untuk diri saya sendiri karena tidak panjang juga karena tidak ada pembanding kan untuk fakultas farmasi dari universitas lain, jadi menurut saya ya cukup memuaskan. Ada nggak yang nggak puas gitu? Baik-baik. Yuk, silakan. Oke Pak, untuk diri saya sendiri ya, saya sendiri membandingkannya dengan aspek-aspek yang mungkin saya dapatkan di fakultas lain di UGM aja. Mungkin pertama tuh dari beberapa peralatan lab yang mungkin aku bisa sebut usang mungkin gitu ya Pak. Iya. Dan itu mungkin terkadang mengganggu proses praktikum menurut saya pribadi. Lalu terkadang ini apa ya? Ini bukan tidak membandingkan, tapi kemarin saat yang teman saya yang FKG membuat obat itu kan di pasca sarjana. Nah itu artinya peralatan dan bahannya itu bagus. Kadang ada rasa iri. Ya Allah, kadang ada bahannya itu aja sih peralatan. Oke, sebentar. Yang FKG di mana? Di pasca sarjana. Apanya yang bagus? Puyernya Dari bungkusnya peralatan ini Pak. dan pengemasan mereka pakainya lebih apa ya? Lebih proper lah, proper daripada Ini praktikumnya siapa? ya tadi Yang di pesan kita. Iya. Oh, karena mereka pakai ini ya, sealer ya. Iya. Kalian pikir nih pakai sealer? Iya. Ini coba. Sinar. Oke. Seret gitu loh. Saya jadi dapat insight gitu ya. Ada lagi satu lagi. Boleh dibandingkan dengan fakultas lain atau dengan apa gitu. Saya pengen karena tadi sebenarnya suara kalian kan suara customer gitu ya.
ngawur. Oke, silakan. Sebenarnya ini nggak membandingkan, cuma ini tentang ekspektasi aja ya Pak. Betul, Ada ya. semua. Untuk ekspektasi saya ketika praktikum, itu kan sebenarnya kalau misalnya kita di praktikum, parameternya adalah berhasil atau tidak dalam praktikum. Walaupun emang titelnya cuma praktikum yang mana itu coba-coba, tapi kan tetap ada kepuasan sendiri lah kalau data kita berhasil atau enggak. Tapi selama di semester 2 ini, sampelnya jujur sampelnya tuh jelek banget, jadi kebanyakan dari praktikum kalau sampai itu kita lebih sibuk untuk membahas dan mencari kesalahan yang mana itu biasanya kesalahan sampel Pak, sampelnya jelek atau apa Saya gitu. SD dong itu praktikum apa? Gimal. Kayak nggak satu praktikum doang kayak gitu. Ya, itu juga untuk menggunakan budayanya. Miknya jelek gitu. Apa? Gimal. Oh, tadi analisis nih. Oke. Invaser. Nah, Lama ya. Maksudnya udah yang kayak versi-versi gitu ya. Kalau berarti kayaknya lebih oke. Nah, oke ya. Nah, di sini deh. Oke, kalau yang pertama tadi kayaknya masih malu-malu gitu ya. Iya. Oke, ya. Sudah bagus lah. Gitu ya. Kita sudah mulai membandingkan nih. Kaget kok dapet kayak gitu, kita kok enggak. Gitu. Terakhir kemudian, ternyata praktikum mah ya harusnya pakai bahan yang bagus sehingga hasil yang didapatkan oke nih. Iya enggak? Nah, oke. Yang pertama ingin saya sampaikan, saya setuju dengan kalian semua. Oke, yang pertama itu karena kita terkait dengan kepuasan, maka parameter pertama adalah adanya ekspektasi. Ya, ekspektasi ini timbul dari mana saja, ada berbagai macam. Tapi salah satunya ekspektasi itu akan timbul dengan berapa sih UKT kalian gitu. Saya kok bayarnya mahal gitu ya, tapi kok dapatnya ini. Betul nggak? Iya kan? Berapa sih UKT kalian itu? Dibilang kita itu UKT mahal lagi. Bisa dibandingkan dengan zaman saya dulu. Ya, satu semester itu ada 2 biaya yang harus saya bayarkan. Yang pertama adalah SPP. SPP itu flat 500.000 per semester. Yang kedua adalah biaya BOP. BOP ini variabel, tergantung dari jumlah SKS yang kita ambil. Yang harganya adalah 75.000 per SKS. Yang maksimal diambil berapa sih? Paling cuma 20 sampai 24 SKS kan. Jadi satu semester itu saya hanya membayar berapa? 2 juta Tambah. rupiah. Iya. Tapi itu dulu loh deh, berapa tahun yang lalu. Seumuran kalian ya, berapa 17 tahun yang lalu ada? 19 tahun. Itulah ya. Sekarang bandingannya dengan emas gitu ya, harganya berapa? Tapi selain dengan itu, maka ketika saya mungkin nanti akan pada saatnya menjadi seorang orang tua mahasiswa gitu ya, kalau saya bayar UKT-nya sekitar 15 juta lah kata-kata gitu per semester, kok saya dapat ternyata apa? Sampelnya. Sampelnya sampel yang jelek gitu. Ekspektasi saya gimana deh? Tadinya sudah tinggi, kemudian diiringi dengan apa? Kok kinerjanya nggak oke sih? Nah itulah yang kemudian akan memunculkan rasa tadi tidak puas. Oke, yang kedua, tadi nih ya selain antara kinerja dan ekspektasi, sebenarnya ekspektasi itu juga akan timbul dari orang lain yang kemudian kita lihat pembanding. Tadi sih yang kaget tadi deh, ya. Kok kalian bisa tahu kalau anak FKG pakai itu deh? Story. Apa? Story IG. Oh, mereka bikin story. Iya. Oh.
Gini, apa namanya, mereka itu tujuannya berbeda gitu. Kalau kalian itu calon apoteker harus bisa bergerak, tapi kalau mereka hanya sekedar kenalan deh, ya kenalannya tetap berat ya, ada dibikin yang biasa sama yang pakai silang itu memang. Terus kemudian mereka itu praktikumnya berkelompok. Jadi bikin 15 kulkas itu ya berlima tadi. Karena tujuan pembelajarannya berbeda. Kalau kalian dituntut itu untuk bisa membuat yang benar. Tapi kalau mereka mengenal ini ada sediaan ini. Nah, tapi jangan khawatir ya. Kalian kan baru semester 2 kan. Kalau kalian masuk MPP masih berapa kali lagi? Masih sekali lagi di ilmu resep. Di ilmu resep. Kalau yang sekarang kan farmaseutika mengenal bentuk sediaan ya. Bagaimana cara membuatnya baik gitu. Itu aja sudah oke loh. Maksudnya kita tidak lagi menggunakan bahan-bahan yang kadaluarsa itu. Dulu zaman saya. Masih oke apa enggak gitu kan. Nah, itu. Kalian nanti akan dikenalkan bagaimana cara membuat yang pakai silang tadi. Tenang saja ya. Akan ada saat. Akan ada masanya. Oke. Yang apa sih yang kemudian dari kesini ya? Ada kinerja, ada ekspektasi. Tinggal bagaimana kinerja itu melebihi ekspektasi kita atau tidak. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan, bolehkah kita kemudian membangun ekspektasi yang rendah? Boleh nggak? Boleh. Biar puas. Ya. Ekspektasi gue gitu. Boleh nggak? Yang puas. Boleh nggak? Boleh nggak? Bener-bener aku juga Yakin aku boleh? tuh lebih excited pas udah masuk. Yakin boleh? Dulu itu aku keterima biasa aja. Nih, misalkan nih, biar ekspektasinya nggak tinggi-tinggi, ketika saya iklan gitu ya, Bu, ini ada HP, Mas ini kelebihannya apa? Ya kayak HP biasa aja. Bu, terus Mas ini tahan baterainya berapa lama? Ya biasalah, sehari bisa juga oke gitu kan. Yang diinginkan adalah apa? Ekspektasinya rendah, tapi ketika dia mencoba, kayak gini nih, tinggi nih, maka dia akan apa? Puas. Tapi boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak? Boleh. Ada satu titik itu nggak boleh. Kenapa? Ketika kita tidak membangun ekspektasi di sana, buru-buru deh orangnya mau beli ke kita. Iya nggak? Oh iya. Kok gitu-gitu aja saya mau pilih yang lebih bagus lah. Tapi mungkin pada saatnya nanti, gitu ya. Ini, ketika nanti kalian mungkin sudah menikah, gitu ya. Ekspektasikan pasangan Anda itu gimana deh? Jangan tinggi-tinggi banget. Betul. Betul. Biar apa deh? Biar puas. Ya, biar pas, biar tidak terjadi pelanggaran. Ketika tadi sudah kamu ya sudah menikah ya karena berbeda. Tapi kalau sekarang masih mau cari-cari gitu ya pasangan ekspektasi yang tinggi. Nggak puas ya sudah. Tapi ketika kalian sudah memilih ya sudah. Agar apa? Agar tidak timbul perasaan apa? Kecewa. Oke. Ini apa ya? Tentang apa ya? Oh. Terus hubungannya apa sama loyalitas? Orang yang sudah puas biasanya akan loyal terhadap Produk. produk itu. Ketika ekspektasinya kerjanya sudah terpenuhi, dia akan percaya.
Kalau sudah percaya, maka ketika dia akan membeli produk yang sama, atau ketika ada orang lain yang bertanya dengan dia produk apa sih yang bagus, dia akan berkomunikasi. Oleh karena itu, kepuasan itu kemudian menjadi apa? Sebuah loyalitas. Nah, yang kemudian perlu dipertimbangkan di sini adik-adik, ya, menciptakan kepuasan pelanggan akhir ini itu bukan satu-satunya tujuan akhir. Contohnya gini, kembali kita ke penerbangan dulu ya. Tadi kita tahu bahwa ekspektasi dan kinerja akan dibandingkan, oke? Kalian mau nggak terbang dari Jogja ke Jakarta pakai Garuda, harganya 500.000? Oh, Mau nggak? enggak. Mau nggak? Nggak mau kenapa? Nggak wajar. Katakanlah, pokoknya sekarang baru ini deh, baru ulang tahun gitu ya. Jadi ada promo untuk kesana 500.000. Mau nggak naik Garuda 500.000? Mau. Kalau yang mau pasti akan kemudian membandingkan kan dengan segini nih, ya kan, ekspektasinya saya akan gimana deh, dapatnya ini. Apalagi kalau 500.000, oke lah diobral bisnis yang ada di depan itu punya 500.000, saya rasa akan apa deh, kan sangat kosong. Pelanggan puas gak? Puas. Tapi kalau kayak gitu terus, gimana nasib Garuda? Iya kan? Oleh karena itu, di sini kemudian ada kalimat bahwa apa? Menciptakan kepuasan untuk pelanggan yang paling tinggi itu bukan tujuan akhir. Kenapa? Karena selain pelanggan ada stakeholder lain yang juga ingin Puas. dipuaskan. Kalau kalian sebagai pilot pengen nggak gaji yang tinggi? Bisa tercapai kan ketika harganya 500.000? Ketika kalian jadi pemegang saham, ya, pengennya apa kalau puas? Ya dapat laba yang tinggi. Kalau 500.000 dapat ya laba yang tinggi. Nah, oleh karena itu kita kepuasan pelanggan itu bukan tujuan akhir, ya. Ya dipuasin sih pelanggannya benar, tetapi kita juga jangan sampai terlena untuk tidak memuaskan stakeholder yang lain. Oke. Sekarang ini kita bicara tentang dua hal tadi ya, ekspektasi dan bukan realita, kerja. Pertanyaannya kemudian dari mana sih ekspektasi itu muncul? Dari iklan. Saya mau tanya kali nggak usah dijawab. Ada yang pernah punya pasangan tetapi sudah tidak lagi? Enggak. Dan kemudian ketika menjalin hubungan yang baru terus terlibat sama mantannya. Kalau malam minggu, kalau sama mantan tuh aku seringnya diajak ke sana. Tapi kok sama yang sekarang tidak? Oke. Itu ekspektasi bukan? Ya, Ekspektasinya timbul dari mana? masa lalu. Dari mantan atau dari masa lalu? Dari mana? Dari masa lalu gitu ya, dari kenangan. Nah, itu juga yang kemudian menjadi salah satu sumber ekspektasi. Kalau dibawa di dalam dunia marketing, maka ekspektasi itu akan muncul dari mana? Yang pertama, pengalaman pembelian di masa lalu. Ya, pengalaman pembelian di masa lalu. Kalau pembelian di masa lalu oke, maka dia akan kemudian ekspektasinya oke. Kalau tidak, ekspektasinya juga akan tidak. Misalkan nih, kasus-kasus yang mungkin sering terjadi adalah ini ya. Kalian tahu pembelian secara bundling nggak? Iya. Ya, kalau kalian sayangnya di sini belum ada Apple Store gitu kan ya. Jadi pakai reseller
sistemnya semacam itu atau yang lain-lain. Ketika kalian ke sana mungkin akan apa? Gak boleh cuma beli HP-nya dua. Misalnya ini balik dalam rangka upselling sebenarnya. Tapi kamunya nggak suka yang seperti itu. Makanya kemudian pembelian di masa lalu saya di situ, saya kok di upselling dan saya merasa tertipu gitu kan. Kemudian Makasih karbonat ya. uang lagi untuk kemudian Kalsium karbonat sih, kalsium laktat. kalau ekspektasinya kayak gitu di situ, yang akan terjadi gimana? Saya beli yang di tempat yang lain. Bisa 90 kali Itu ekspektasi dari servis. 700 Ketika kalian pakai barangnya, ya ekspektasi di pembelian masa lalu itu ternyata produknya oke, Iya. ya tahan lama. Kemudian baterai health-nya itu nggak tentunya hangat gitu ya. Tapi aku biasanya tak sesuaikan dengan hasilku. Nah, makanya kemudian ekspektasinya tinggi ketika beli barang yang sama. Itu yang pertama tuh. Ekspektasi itu timbul dari mana sih? Gram gini ya. Oke, ada yang lain selain dari masa lalu. Itu ekspektasi itu bisa timbul dari mana? Iklan. Iklan. Ada lagi. Ada lagi. Review orang. Rekomendasi orang lain. Ada lagi. Oke, saya tanya nih dari sekian banyak anak kelas apa ini? B. Ada nggak yang orang tuanya juga apoteker? Enggak ada. Enggak ngaku. Berarti kalian generasi pertama nih. Oke, nah terus kenapa sih kalian milih di sini deh? Bukan di tempat yang lain? Farmasi banyak loh ya. Karena ada cutting. Dari nanti ada yang saudaranya juga anak farmasi. Ada. Yang saudara. Ya, mungkin bagian bukan orang tuanya apoteker, bukan saudaranya apoteker, masih bisa jadi kemungkinan pasangannya besok apa deh? Apoteker. Oke, kembali ke sini. Realitanya ya. Ekspektasi itu akan muncul dari ini. Pengalaman pembelian dari masa lalu, nasihat teman atau rekan, dan kemudian apa? Informasi atau janji dari iklan atau pemasaran tadi. Ya, jadi ekspektasi itu timbul dari sana. Ini tadi sudah saya ceritakan ya. Menawarkan dengan sangat menarik atau memberikan penawaran yang biasa saja. Kalau kita kemudian menawarkan fasilitas itu yang paling baik, alatnya paling komplit, paling canggih, dosennya bagus, tekniknya ramah-ramah, terus kemudian bangunannya baru-baru kayak gitu. Gimana Pak? Mau naik uang kuliah aja harus gimana? Naik? Enggak. Ya Pak, saya temannya Mas ya. Saya kalau kuliah di sini saya nggak pernah naik lift, selalu pakai tangga ya. Karena saya nggak suka pakai apa sih? Pakai Kartu. kokat gitu ya. Karena kan ID card-nya buat nge-tap gitu kan ya. Iya. Males banget kalau kayak gitu kan gitu ya. Kayak mau dikenal saya siapa aja gitu. Jadi saya nggak pernah kalau kesini pakai itu. Nah, ketika kemudian apa namanya kalian punya kakak tingkat atau yang di SMA kemudian cerita fakultas farmasi ini, kalian akan timbul ekspektasi nggak? Iya. Keren nih kuliah pakai lift gitu kan ya. Tapi ketika masuk sini gimana? Kuliah ya tetap naik tangga gitu kan. Kalau baru mau ke lantai 4 dan bisa. Terus kemudian alatnya canggih-canggih nih. Jalan prasejarah. Oke, sekarang saya tanya deh. Menurut kalian, ini pakai neraca lengan itu masih relevan nggak sih sekarang? Enggak. Kenapa? Di rumah sakit gak kepake.
Oke, kalau kalian nanti prakteknya cuma di sekitaran gigi aja, nggak bisa pakai neraca itu tuh nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau kalian berpraktek di tempat yang 3T, yang dimana mungkin belum ada yang seperti itu dan racikan masih banyak, kalian harus bisa nggak? Kembali lagi deh, menurut kalian masih relevan nggak sih bungkus full purpose? Masih relevan nggak? Tapi kalau dibandingkan dengan yang kecil tadi, gimana? Kecil, ya kan? Tapi harus bisa nggak? Bisa. Oke. Ini ya, di sini ya. Kalau kita menawarkan dengan yang paling tinggi, maka kesempatan untuk kemudian ekspektasi itu tercapai akan semakin susah karena ekspektasinya sudah dibangun tinggi duluan. Tapi berbeda, kalau penawaran yang biasa-biasa aja, yang akan terjadi apa? Mereka nggak akan melirik kita. Buru-buru mencoba untuk kemudian menghasilkan kinerja. Yang terjadi adalah produk kita tidak laku. Dan terus gimana Pak? Ya tawarkan sesuai dengan speknya tadi. Ya tidak usah dilebih-lebihkan, tetapi juga tidak menjadikan. Kemudian sekarang gimana sih kepuasan itu diukur sih? Kalian sebagai seorang customer pernah memberikan feedback nggak ke kami? Pernah. Dosen penilaian dosen. Pakai edom ya? Iya nggak? Edom itu apa sih? Evaluasi Dosen. oleh mahasiswa, ya kan? Ya kalau itu nggak diisi nilai kalian nggak keluar. Iya. Ya, diisi per dosen gitu kan ya? Ya. Itu adalah salah satu mengukur kepuasan dari siapa? Customer kita. Si Jadi baik-baik kita semua. tahu apa yang Aku sih kemudian baik-baik semua. kalian inginkan. Aku baca. Salah satunya apakah dibaca? Dibaca deh, ya. Tahu nggak feedback buat saya apa dari semester lalu gitu? Baik. Namanya baik, tapi ketika poinnya adalah soal ujiannya. Saya kan jadi tahu loh, oke, ternyata itu yang kemudian customer saya nggak suka. Emang ada ya orang yang Boleh perhatian ya? gitu? Boleh. Sumpah. Dan sampaikan secara Iya, jelas. aku pernah Dan sampaikan yang sejujur-jujurnya saja. Ketika kalian isi edom, kalau kalian nggak puas dengan dosen tadi, dengan materi yang diajarkan atau dengan apapun itu, silakan feedback nanti kami. Karena apa? Kalian itu customer, benar nggak? Nilai kalian yang kemudian ingin kami maksimalkan. Oke? Jadi silakan, jangan cuma isinya itu semuanya gitu ya. Itu akan membuat semu gitu. Ketika itu kemudian semu, kalian memberikan feedback yang nggak benar ke kita akan merasa apa deh? Terlena. Iya nggak? Kita akan terlena. Oh, udah bagus kok ngajarnya. Oh, soalnya udah sesuai kok dan lain-lain. Oke, kalau di dunia marketing pakai apa sih kemudian ukurnya? Ini pernah pakai ini yang senyum, yang enggak gitu? Oke ya. Tapi biasanya kalian cuek gitu kalau ke Indomaret atau Alfamart, ya enggak? Bener ya? Itu kalian cuekin gitu. Nah, kalau kalian pengen memberikan feedback kepada mereka dalam rangka membangun biar baik, kalau jelek, tekanlah yang jelek, kalau bagus berikan yang bagus. Ya, itu adalah salah satu bentuk mengevaluasi apakah pelanggan kita puas atau tidak. Kemudian membeli misterius gitu ya. Gini deh ceritanya. Kalau kita berada di sebuah retail, ya orang itu akan atau dimanapun lah kita bekerja nanti, orang itu akan memberikan yang terbaik ketika dia merasa diawasi. Entah itu oleh ownernya, entah itu oleh petingginya dan lain-lain. Tetapi bisa jadi ketika mereka yang mengawasi tidak ada, mereka akan bekerja secara baik. Ya aur-auran gitu ya. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang sudah dihasilkan oleh perusahaan kita, biasanya kita akan kemudian apa?
menerjunkan seorang pembeli yang berpura-pura tadi untuk menilai apakah kinerja karyawan kita bagus atau tidak. Nah, kalau di sisi yang lain kita bisa mengukur kepuasan pelanggan itu dengan apa? Kuesioner. Ya, mungkin kalian belum begitu kan ya kalau di semester 2 itu kalau kakak-kakak tingkat kalian nanti ada yang udah kepikiran deh mau skripsi tentang apa? Belum kan ya? Udah ada yang kepikiran belum? Belum ya. Belum. Apakah sudah pernah mendengar sepertinya Belum ya. skripsi itu enaknya sama bagian ini loh karena cuma pakai kuesioner tulisnya cepet gitu. Pernah nggak? Pernah. Yakin pernah. Dan itu yang sekarang trennya kayak gitu. Ya itu mungkin karena ekspektasi yang timbul ya. Padahal sebenarnya ketika kita bicara tentang kuesioner itu ya nggak semudah yang kalian kira gitu ya. Tapi yang terjadi gimana deh? Belum saatnya itu tuh kami sudah kemudian menolak. Ini sudah penuh. Karena apa? Mereka berekspektasi bahwa kalau sama dosen di sini di web ini, maka lulusnya akan Cepat. Tapi apakah seperti itu? Enggak, tergantung dari masing-masingnya. Apakah yang pelan itu juga nggak bisa lulus cepat? Ya, bisa. Nah, salah satu caranya mengukur kepuasan itu dengan self-qual di sini. Kalau tadi ya kayak gini, ukurannya puas atau tidak puas itu dengan hanya sekali pencet ya. Tetapi ketika sekali pencet tadi, kita nggak tahu sebenarnya dia nggak puas karena apa. Bisa dia nggak puas karena harganya, bisa dia nggak puas karena pelayanannya nggak senyum, bisa dia nggak puas karena produknya kadaluarsa, ya kan? Oleh karena itu, Mbah Parasuraman di sini kemudian dia akan membangun berbagai macam dimensi untuk kemudian menilai kepuasan pelanggan itu dari kelima hal di sini. Ada reliability sampai dengan tangible. Inilah domain-domain yang harus diakses ketika dia kemudian mengakses apakah layanannya memuaskan atau tidak. Jadi akan lebih rinci, lebih terukur mana saja yang harus diperbaiki, mana yang sudah baik. Nih kalau misalkan aspek tangible itu apa sih? Aspek tangible itu yang bernilai, gitu ya. Dan ini biasanya diukur dengan seperti ini. Ini namanya skala tadi. Likert. Ya, kayak kalian isi edom loh. Ya, isi edom di sana. Dek, kalian ingat ya edom kalian ganjil apa genep dek? Lupa. Pilihannya ganjil atau genep? Ini 6 nih. 6 itu genep gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya batasnya di sini. Kalau mau kasih nilai berapapun ke sini itu artinya dia nggak puas, benar nggak? Iya. Kalau ke sini puas. Edom kalian ganjil apa genep? Lupa. Ya kan, besok dilihat ya. Iya. Kalau penelitian setting Indonesia biasanya kita akan kemudian memilih skala yang genap. Kenapa? Untuk menghindari orang Indonesia yang nggak enakan. Ya kan? Saya nggak mau mikir pokoknya netral aja sama. Ya kalau netral semua kalau buat penelitian gimana deh? Nah, caranya kayak gini gitu kan. Tetapi ini adalah cara untuk memaksa responden untuk kemudian apa? Memilih sebenarnya puas atau tidak dengan layanan. Dan ketika bikin seperti ini, itu nggak boleh kalimatnya semua positif. Pernah kalian jadi responden sebuah penelitian? Ya, bantuin teman, bantuin kakak kelas gitu, ya. Kemudian isinya adalah positif semua gitu. Berarti kemudian kalian akan isi pokoknya 4. Seperti ini mana dipanaskan ambil dibaca dulu. Nggak reliable, nggak valid. Oleh karena itu, ketika menyusun kuesioner yang seperti ini harus dilihat dengan benar. Dan kemudian ini, contohnya ada skala yang unfavorable. Unfavorable itu yang kemudian dibalik. Contohnya, lokasi apotek sulit dijangkau, setuju atau tidak? Itu kan dibalik ya.
Kalau semua orang pilihnya pokoknya saya nggak baca, maka dia akan memilih 6 semuanya, dia akan terjebak di sini. Dan nanti mungkin adik-adik akan bercerita lebih lanjut ketika nanti sudah saatnya skripsi gitu ya. Sekarang saya tanya deh, skripsi yang baik itu yang kayak apa sih, Dik? Selesai. Oke ya, prinsip dasar utamanya dari semester 2 kalian tahu bahwa skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Apapun masalahnya pokoknya selesai. Tidak ada sesuatu hal yang tidak bisa diselesaikan khususnya untuk skripsi. Jangan sampai skripsi jadi momok. Kalian dulu lulus itu berapa SKS sih? 144. 144 sekian. Ya, skripsi itu cuma berapa SKS? 4 SKS ada, 6 SKS ada 10% yang nggak ada. Ya, jadi pesan saya adalah apapun yang terjadi, pokoknya diselesaikan. Yang penting adalah jujur. Salah itu boleh, tapi kalau bohong gimana deh? Skripsi yang kayak gini bohongnya gimana? Kasih tahu, gampang sekali. Dapat responden kayak gini mudah apa susah? Gampang. Kalian bisa kemudian isi apa gitu, diisi aja sesuka hatinya. Itu bohong kan? Bohong. Dan itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan nih, ini nanti kemudian akan membuktikan suatu hipotesis gitu ya. Hipotesisnya nggak terbukti, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tidak semua hipotesis itu harus terbukti. Oke? Ini yang pertama tadi, skripsi yang paling baik itu apa sih? Skripsi yang selesai. Yang kedua, tolong jangan jadikan skripsi sebagai momok, karena skripsi hakikatnya adalah latihan penelitian. Sekali lagi apa sih? Latihan penelitian. Bukan analisa. Ya, mau hasilnya apapun, asal selesai ujian ya. Ujian. Lulus ya? Lulus ya? Lulus tinggal nilainya apa gitu ya? Iya kan? Tetapi kalau nggak selesai, bisa lulus nggak? Jadi kuncinya harus selesai. Oke? Dan karena ini latihan, jangan kemudian saya nggak tahu ya, mungkin anak-anak sekarang tuh gini, ya merayakan bagus gitu ya. Selebrasi itu oke, tetapi mungkin bagi orang lain menganggap bahwa proposal dirayakan, gitu kan ya? Atau itu juga bisa menjadi momok bagi orang lain. Saya kapan ya? Kok teman-teman saya kayak ini saya kapan ya? Nah, itu yang kemudian perlu kita pikirkan bersama. Makanya tadi di awal-awal sudah membidik saya maunya skripsi di sana yang cepat selesai. Padahal di setiap skripsi pasti ada tantangan. Oke, terakhir nih. Oke, kalau tadi bicara tentang kepuasan, maka kita akan bicara tentang ada yang puas, ada yang tidak puas. Kalau yang nggak puas gimana? Inilah tugas juga marketing ya. Kalau ada yang nggak puas, kita harus bisa handling customer yang nggak puas tadi. Oke, settingnya di apotek misalnya, pernah nggak ada kejadian salah kasih obat? Pernah nggak kejadian kembaliannya kurang? Pernah, ya. Dan itu customer komplain. Ketika customer komplain, maka kita sebagai frontliner yang menghadapi kuncinya apa nih? Pertama, silahkan minta maaf karena itu kesalahan yang kita. Meskipun bukan kesalahan kita boleh nggak marahin customer-nya? Jangan, ya, customer-nya jangan dimarahin. Jangan terlalu tapi yang awal itu berapa? 5 tok kan? Jangan terlalu tapi yang awalnya itu berapa? Oke, kalian tahu nggak ada obat tertentu yang kalau diminum itu harus sebelum makan? Oke, karena apa? Karena ketika dia berinteraksi dengan makanan, absorpsinya akan turun. Kalau turun berarti kadar obat di dalam darahnya rendah, di bawah KEM, sehingga dia tidak berefek. Kalau misalkan customer itu kemudian datang, Mas, saya minum obat ini kok tensinya tetap tinggi ya?
gitu. Dia udah marah-marah, jangan-jangan masnya salah kasih obat, jangan-jangan masnya salah kasih resepnya kemarin gitu. Tapi setelah kita gali lebih lanjut, yang terjadi apa? Kesalahan bukan pada kita, tetapi pada customer kita yang minum obatnya tidak pada saat perut kosong. Kalau kita di awal sudah tegas duluan, ya bapak yang salah gitu. Yang terjadi gimana sih? Aku hantam. Ya sudah, wassalam gitu kan ya. Meskipun tadi di awal saya bilang bahwa meskipun customer bukan yang salah, tolong jangan disalahkan. Oke, ini ya, kita juga harus bisa mengelola pengalaman negatif dengan baik agar citra perusahaan bisa menjadi pulih. Kalau kesalahannya di kita, ya bagaimana caranya? Kemudian kita bisa memberikan sesuatu hal yang bisa membangun citra yang lebih baik lagi. Nah, biasanya kemudian ini akan timbul yang dinamakan dengan kompensasi. Pertanyaannya selanjutnya adalah, apakah di setiap keluhan pelanggan, ketidakpuasan pelanggan itu harus selalu diberikan kompensasi? Enggak. Ya, tergantung dari derajat kesalahannya. Sebagai contoh perbandingan ya, yang paling mudah aja adalah delay pesawat. Apakah semuanya kemudian dikasih voucher 300.000? Enggak, harus delay berapa lama dulu? Dan apakah ketika delay lama tadi 300.000 itu worth it enggak sih? Gitu kan? Ketika diukur dengan yang lainnya. Oke, ya, memperbaiki citra. Dan terakhir, apakah setiap pelanggan itu harus dipertahankan deh? Pelanggan yang kayak apa yang tidak dipertahankan? Apakah setiap pelanggan harus dipertahankan? How can I move on when I'm still in love with you? Don't see when they do. Kalau mempertahankan pelanggan, katanya tadi pelanggan sumber lah. Nah, iya kan? Tapi apakah setiap pelanggan harus dipertahankan? Oke. Ada yang dinamakan customer product profitability analysis. Ini pelanggan kita itu banyak banget, tetapi tidak semua pelanggan kita itu menguntungkan. Ada beberapa pelanggan yang datang ke tempat kita itu cuma cari produk-produk yang diskon aja. Iya kan? Ada yang pelanggan itu datang ke tempat kita, pokoknya tiap hari Jumat aja yang diskonnya besar. Ada nggak yang kayak gitu? Kita kayak gitu juga enggak? Iya. Oke, jadi kita termasuk pelanggan yang sebenarnya tidak Dipertahankan. Oke, intinya bicara tentang ini deh. Kalau P ini produk, C itu customer gitu ya. Kalau P1 itu produk yang profitable, produknya tinggi gitu ya, yang menghasilkan laba yang tinggi. Ada golongan-golongan customer yang apa? Belinya yang produk-produk yang high laba tadi, high profit, sehingga dia digolongkan menjadi high profit customer. Ada pelanggan yang sebaliknya, dia cuma beli yang diskonan aja gitu, sehingga dia kemudian dibilang losing customer. Nah, wajib air hukumnya untuk kemudian mempertahankan yang ada di sini. Jangan sampai pelanggan yang ada di sini gimana nih? Iya. Tapi kalau yang di sini hilang gimana? Ya nggak masalah gitu ya. Ya boleh lah. Yang kayak gini bisa terjadi kalau seorang retail itu apa deh, memiliki profit dari setiap customernya. Dari mana profit itu bisa diambil? Salah satunya dari mana deh? Member kalian. Kalau kita pakai member, maka dia akan record kepada kita, iya kan? Pembeliannya apa saja. Nah, oleh karena itu kemudian dia bisa membangun ternyata profiling, dia bisa melakukan profiling untuk customer-nya. Oh ternyata banyak nih customer yang profit. Oh ternyata customer kita sekarang ya cuma nyari diskonan aja. Yang itu kemudian bisa kita lakukan untuk strategi marketing berikutnya gimana? Terakhir, bagaimana cara membangun loyalitas? Yang pertama adalah berinteraksi dengan pelanggan. Seperti yang tadi di awal ya, karena yang
inginkan adalah kita tahu apa yang diinginkan oleh pelanggan, nilainya apa saja. Yang kedua adalah memandang permasalahan itu dari sudut pandang bukan kita, tetapi dari sudut pandang sebagai pelanggan. Ya kayak tadi, oh ternyata customer saya nih pengen, oh ternyata bikin lumpers yang pakai kan jadi tahu tuh gitu. Bagi kita ya betul sih ya benar, tapi nggak sekarang gitu. Ya itu permasalahan dari sudut pandang pelanggan. Nah, yang kedua adalah club membership gitu ya. Ada yang pernah punya ini miles, Garuda Miles gitu. Ya, jadi kemudian dia memiliki tingkatan gitu ya. Ketika oh ternyata flightnya sekian beberapa kali, kemudian dia akan naik ke yang selanjutnya dengan berbagai macam benefit. Nah, dengan yang seperti ini jadi loyal nggak? Saya tetap mau kulit itu dia biar nanti saya bisa dapat apa? Loyalty yang di sini, yang di sini, yang di sini. Gitu. Setiap naik loyalty maka dia akan mendapatkan benefit tertentu. Contoh misalkan dapat bagasi 5 kilo, dapat fast track, dapat cloud dan lain-lain. Oke, kemudian ada yang suka Indogrocery? Ya, Hirota. Oh iya ya, kalau kalian Hirota gitu ya. Kalian tahu kemudian apa namanya rumah dari Hirota? Itu sudah sejak lama sekali ya. Paling sejak saya SMP gitu tahun 2000 berapa ya? 2002 sampai 2025 itu sudah ada. 2022 2023 itu sudah ada. Dulu masih pakai kupon yang diisi, tapi sekarang kan sudah enggak ya. Membershipnya sekarang sudah pakai apa sih? KTP ya enggak? Sudah ter-NIK-kan gitu. Jadi itu akan lebih mudah. Kemudian, nah ini tadi Indogrocery itu memberikan diskon yang berbeda kepada customer mereka. Mereka itu apa? Hotel, restoran dan kafe. Jadi yang kemudian berkolaan gitu. Nanti diskonnya beda ketika dia pakainya member yang beda. Sehingga ketika kalau saya mau pulaannya di Indogrocery dan di sana saya dapat harga yang lebih murah nih. Itu juga akan membangun sebuah loyalitas. Kemudian nih co-branding, kartu kredit co-branding misalnya, itu juga akan membangun loyalitas. Gimana? Dari dua buah perusahaan. Oh ternyata poin dari kartu kredit ini bisa saya tukarkan dengan miles yang bisa kemudian dapat tiket gratis gitu. Oke, itu juga bisa meningkatkan loyalitas. Selesai. Tunggu teh. Oke. Saya jam berapa sih? Ya, diskonnya nggak banyak ya, tapi semoga hari ini Jangan bisa berapa ya Allah. bermanfaat gitu. Setidaknya saya bisa punya keluhan yang kasih buat saya. Nanti akan saya sampaikan untuk Reviewnya waktu nggak? Kayaknya mendekati usaha tentu merespons Kan minggu-minggu itu adha itu loh ya. Oke, dan kemudian Bisa main dari Solo. nanti pertemuannya adalah kuliah Cukup sebentar kencang. dan kemudian saya akan memberikan